Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan pembahasan yang part yang pertama, jika Anda menonton video ini berarti Anda menonton part yang kedua. Mari kita langsung membahas aja. Dan pada bagian part 2 akan membahas pilot system in Ro-Ro vessel. Uraian misi menentukan kapasitas muatan berdasarkan jumlah unit kargo dengan panjang yang berbeda yang harus dibawa di atas kapal. Panjang lajur yang dibutuhkan kemudian dapat dihitung untuk setiap jenis kargo berdasarkan berat unit rata-rata, juga kapasitas muatan total dalam ton dapat diperkirakan. Untuk kendaraan jalan berat rata-rata sering diasumsikan 2 ton per lajur meter. Jika kapal dimaksudkan untuk mengakomodasi truk dengan pengemudi, maka kapasitas pengemudi harus ditentukan. Jika dilakukan lebih dari 12 pengemudi, kapal harus memenuhi aturan keselamatan kapal penumpang. Rute dan jadwal operasi yang dimaksud digunakan untuk menghitung kecepatan layanan. Berdasarkan informasi ini, daya penggerak dapat diperkirakan dan konsumsi bunker dapat dihitung. Melanjutkan materi mengenai cargo space. Ruang yang dibutuhkan untuk kargo Ro-Ro dihitung berdasarkan panjang dan lebar jalur kargo. Pada tabel 150 telah disampaikan beberapa data-data mengenai ruang yang dibutuhkan berdasarkan panjang dan lebar jalur kargo tersebut. Nah, unit kargo Ro-Ro tidak dapat disimpan di atas satu sama lain, dan kargo dibagi di beberapa geladak. Saat menggambarkan ruang kargo, penting untuk menunjukkan beberapa banyak muatan yang dibawa di dalam kapal di geladak tertutup dan beberapa banyak yang diangkut di geladak terbuka. Selanjutnya ialah juga pada kapal-kapal Ro-Ro membawa banyak barang keluar dengan cara yang sama seperti kapal kontainer, hanya ruang kargo tertutup yang termasuk dalam volume bruto kapal atau gross tonnage. Statistik dari kapal-kapal yang ada dapat digunakan sebagai basis untuk distribusi kargo di antara berbagai geladak yang berbeda, tetapi perancang harus menghindari penyalinan jika ia mencari alternatif baru. Selanjutnya ialah untuk perhitungan volume juga dibutuhkan ketinggian Ro-Ro deck. Ketinggian truk dan trailer dibatasi hingga 4 meter dan digunakan di jalan-jalan di Uni Eropa. Ketinggian bebas di geladak Ro-Ro harus setidaknya 4,5 meter karena traktor terminal mengangkat bagian depan trailer ketika diangkat. Juga sudut antara ram dan Ro-Ro deck meningkatkan permintaan ketinggian bebas ketika truk dan trailer melaju masuk atau keluar kapal. Jika kapal akan membawa wadah bertumpuk ganda pada kaset, ketinggian bebas di dek Ro-Ro harus mendekati 7 meter. Ruang yang dibutuhkan untuk balok dek harus ditambahkan ke ketinggian bebas, karena dalam perhitungan volume jarak antara geladak harus diambil dari baja ke baja. Koefisien tambahan memperkirakan area di jalur kargo untuk kerangka web di sisi kapal, dan ruang yang hilang saat geladak menyempit di area haluan. Ship systems in Ro-Ro vessel. Untuk kapal kontainer, area akomodasi kru dan ruang layanan dihitung dengan cara yang sama. Semua area dan volume untuk ruang berperabot diukur dari baja ke baja. Untuk memasukkan ruangan yang hilang di bagian langit-langit dan di sekitar interior. Yang pertama dilakukan adalah estimasi daya mesin yang didasarkan pada statistik untuk kapal Ro-Ro. Estimasi di sini adalah semua area terkait dan perhitungan volume tentunya. Jika estimasi tersebut nilainya jauh, maka estimasi dilakukan perubahan pada area yang terkait tadi. Selanjutnya terdapat sistem summary for Ro-Ro vessel. Ringkasan sistem memberikan ruang untuk semua fungsi yang dibutuhkan di kapal Ro-Ro. Volume kotor yang dihitung dikonversi menjadi tonase kotor dan dapat dibandingkan dengan kapal yang ada. Untuk kapal Ro-Ro, hal ini paling baik dilakukan berdasarkan meter jalur kargo.
relasi antara cargo land meter dan gross tonnage. Kemudian area dek berperabot digunakan untuk memperkirakan berat dan biaya perlengkapan interior. Lalu untuk ruang mesin dan pompa hanya volume yang dihitung, tetapi ruang teknis lainnya di luar ruang mesin seperti area toko mesin dan toko-toko yang lainnya paling baik diperkirakan berdasarkan jumlah area yang diminta. Berikut merupakan sistem summary for Ro-Ro vessel pada tabel 151. Oke guys, lanjut. Untuk part keduanya saya akan menjelaskan tentang kapal Ro-Ro dimensi utama. Apa sih itu dimensi utama kapal Ro-Ro? Ya, kita akan menjelaskan penjelasan secara singkat atau secara mendetail. Yang pertama, kapal Ro-Ro itu dia sebagian besar muatannya di dalam dek utama itu tertutup ruang bawah. Kadang-kadang dek atas itu tidak sebagian terbuka dan tidak termasuk dalam tonnase kotor, gross tonnage. Oke. Ini berbeda dari kapal kontainer yang menyangkut lebih besar setengah kontainer sebagai muatan dek, dan perbandingannya harus didasarkan pada bobot mati. Statistik kapal Ro-Ro menunjukkan bagaimanapun korelasi yang baik berdasarkan bobot mati atau tonnase kotor. Dan juga terdapat statistik berdasarkan jalur meter untuk kargo yang dapat digunakan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapal Ro-Ro mengikuti solusi desain yang sangat mirip. Jika Anda ingin membandingkan kapal Ro-Ro dengan mobil feri penumpang, kita harus punya statistiknya pada tonnase kotor. Pemilihan dimensi utama dapat dilakukan sama seperti untuk kapal kontainer. Setelah ringkasan sistem, bobot dihitung dengan dimensi utama yang sesuai dipilih berdasarkan koefisien blok dan rasio kekecilan di dalam kaitannya dengan nomor float. Nilai yang direkomendasikan untuk koefisien lambung, rasio kekecilan, dan pusat longitudinal dari daya apung adalah sama untuk semua jenis kapal. Unit kargo Ro-Ro tidak dapat disimpan di atas satu sama lain. Bobot mati kapal Ro-Ro lebih rendah daripada kapal kontainer dengan dimensi yang sama. Untuk jumlah kargo di geladaknya, itu mempengaruhi pemilihan luasnya lambung kapal. Dek kargo utama juga merupakan dek skat dan harus terletak jauh di atas permukaan air untuk memenuhi kriteria stabilitas kerusakan. Jarak antara geladak utama dan geladak atas tergantung pada ketinggian unit kargo. Yang kedua adalah layout of Ro-Ro vessel. Layout itu adalah gambarnya. Oke, penjelasan singkatnya itu, untuk geladak kapal Ro-Ro harus bebas mungkin dari pilar, selubung mesin, dan hambatan lain di jalur kargo. Jika mesin dapat ditemukan di haluan atau di geladak atas, penanganan kargo jadi lebih mudah dan lebih cepat. Tenaga diesel listrik memberikan kemungkinan ini, tetapi merupakan solusi yang mahal. Oke, untuk intinya dia menggabungkan baling-baling utama dengan baling-baling pot listrik pada yang berputar kontras. Dapat menjadi alternatif yang menarik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Let's go. Jadi di sini saya akan menjelaskan Ro-Ro vessel with traditional machinery arrangement. Terdapat jenis tipe kapal Ro-Ro dengan pengaturan mesin tradisional. Jadi sebagian besar kapal Ro-Ro dibangun dengan mesin tradisional, menggunakan mesin diesel kecepatan sedang. Yang kedua, solusi skrup tunggal dan kembar digunakan. Sebagian besar kapal memiliki ruang mesin yang terletak pada buritan. Dan juga kapal Ro-Ro ini menempatkan casing mesinnya dari jalur bongkar muat yang ada di buritan. Baik, Fast Ro-Ro vessel. Kecepatan layanan yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan transportasi laut untuk bersaing dengan transportasi darat. Kapal Ro-Ro sebelumnya dibangun untuk beroperasi pada 15-20 knot, tetapi generasi berikutnya pada T dibandingkan pada 25-30 knot. Kapal-kapal ini masih dapat memiliki lambung baja dan mesin diesel maksud saya yang beroperasi pada bahan bakar minyak yang berat. Bentuk lambung yang ramping dan penambahan daya penggerak penambah potensi kecepatannya.
Kinerja di laut lepas sangat penting dan menuntut pertimbangan yang cermat. Tapi itu benar tidak cukup cepat di laut. Kenapa? Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat di pelabuhan juga harus dipertimbangkan. Beberapa peningkatan akses ke ro-ro deck, landai pantai tingkat ganda, dan tidak ada penanganan yang lebih rendah cara untuk mengurangi waktu lama di pelabuhan untuk bongkar muat dan memuat ulang. Dan ini adalah Advanced Ro-ro Macro Cassettes. Jadi jenis kapal ini mempunyai beberapa muatan. Contoh kita lihat di gambar di samping, dia memiliki muatan kargo di beberapa geladak. Dan hal itu untuk mendapatkan muat penuh di atas kapal. Jika muatannya dibawa dalam wadah, kaset makro dapat digunakan untuk penanganan kargo. Sekitar 6-40 kaki kotak dimuat masing-masing kaset dan penyimpanan. Nah, ini jadi dia mempunyai wadahnya untuk diikat ke kaset dan satu sama lain dengan kunci twist. Ini akan menjadi jumlah kargo yang sama dengan biasanya dilakukan di 3 deck. Di kapal ro-ro konvensional, kaset makro akan diangkut on-board dengan trailer angkat berkapasitas tinggi. Dan juga kapal ini hanya membutuhkan 1 deck dan tidak ada lantai internal untuk menurunkan memegang atau geladak atas. Dek kaset dapat sepenuhnya terbuka karena wadah melindungi muatan, seperti wadah di geladak dalam wadah. Dan juga daya ditransmisikan oleh kabel dari generator diesel di haluan ke potong bagian buritan. Oke, sekian dari presentasi kami. Semoga setelah Anda menonton sekian dari presentasi kami. Semoga Anda setelah menonton part yang kedua ini sama-sama kita mencari ilmu, sama-sama kita belajar tentang dunia teknik perkapalan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian.